kamu benar dukung Pak Prabowo, itu kata Bu Mega di pertanyaan seperti itu. Pak Jokowi bilang enggak kok Bu. Oke Om Cimung, kita syuting lagi nih Om Cimung. Iya, bagi ngantuk kayaknya nih Om Cimung. Enggak Bang Jali. Jadi hari Minggu lagi-lagi buat syuting, buat ditayangin hari Senin ya kan. Sebenarnya nggak ada yang menarik sih. Om Cimung ada pembahasan menarik nih. Bang Jali jujur ada beberapa kayak acara PDIP tuh, cuman belum nonton. Enggak, kalau Om Cimung tadi barusan seharian Om Cimung di rumah sendirian, kamu nggak ada, nggak ada, semua pada pergi. Itu Om Cimung lihat YouTube-nya Kompas, wartawan senior Kompas, dan beberapa dari referensi yang lain. Nonton lah beberapa cerita yang lain. Apa tuh? Ini mau bahas apa tuh? Ini katanya posisi sekarang ini antara Prabowo dengan Ganjar skornya 5-1. Maksudnya? Pendukungnya Pak Jokowi. Siapa tuh yang ngomong itu? Itu dari Kompas ya, wartawan senior. Dan beberapa analisa lainnya gitu loh. 5-1 maksudnya apa tuh? Jadi main bola, pemain PES apa? Jadi analisanya gini. Ya contoh lah, salah satu contoh kemarin pertandingan Argentina sama PSSI nama organisasinya. Jangan dia bertanding sama Indonesia. Nah itu apa namanya, Pak Prabowo deket banget nonton di atas. Tapi remisain. Ya Pak Erik. Iya. Jadi orang beranggapan Pak Erik, ya pokoknya begitulah. Terus makan juga bertemu, terus beberapa kali pertemuan. Jadi sepertinya ada kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Makanya elektabilitas Pak Prabowo juga mulai naik nih. Ya pasti deket lah, orang ya satu tim. Ya tapi tim yang lain kan enggak juga. Tim yang lain mungkin nggak deket-deket amat. Berarti kan ada estafet yang kayaknya nih, ini kesini nih kayaknya gitu loh. Atau siapa tuh? Om Cimung. Jadi itu harapan Om Cimung aja kali. Analisanya Om Cimung. Analisa apa harapan itu? Analisa persarapan gitu. Jadi analisa persarapan. Nah, jadi bukan ini ya, bukan harapan indah ya, harapan Om Cimung. Nah gitu loh. Jadi seperti itu Bang Jali. Jadi skor 5-1-nya apa nih? Apa yang 5 ini itu satu ketemu PSSI, terus beberapa pertemuan lainnya. Misalnya lagi yang berkuda, lagi makan siang. Jadi banyak lah. Terus Pak Ganjar satunya apa? Dapat satunya yang mana aja? Yang bertemu yang di deklarasi itu, deklarasi di 21 April kemarin. Lebaran itu. Pas sebelum Lebaran. Oh iya, Lebaran 21 April. Jadi yang itu nggak dihitung tuh? Yang mana? Yang di GBK. Kayaknya nggak ada kedekatan di situ juga. Lihat aja kurang begitu dekat gitu ya. Kurang begitu dekat. Tapi poinnya adalah di sini. Kalau Om Cimung lihatnya ya. Pak Jokowi. Om Cimung jadi pakar, jangan kata-katanya lagi coba sekarang. Iya, menurut Om Cimung melihatnya, menganalisanya, Pak Jokowi sedang memainkan peran loh. Artinya, ini jangan sampai apa yang sudah saya kerjakan itu putus tengah jalan. Nah, kalau sampai ke Pak Ganjar, yang dimana Pak Jokowi tidak berperan aktif, artinya Pak Ganjar masih di bawah naungan PDIP yang notabene adalah Bu Mega yang memegang kendali, itu Pak Jokowi tidak dapat nilai negosiasinya kuat. Berarti Pak Jokowi hanya di luar gitu loh. Nah, seperti Om Cimung katakan beberapa konten YouTube Om Cimung sebelumnya gitu, ada peran Bu Mega begitu besar ke Pak Ganjar gitu. Nah, kalau ke Pak Prabowo tadi pun Om Cimung dengar bocorannya di Kompas tersebut, katanya Pak Prabowo disuruh membuat siapa-siapa aja sih kalau kamu kepilih. Siapa yang ngomong? Di koran Kompas itu, di situ. Siapa-siapa aja sih kabinetnya yang kamu mau siapin? Tujuannya apa? Jangan sampai apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi itu selesai di tengah jalan. Makanya Pak Jokowi minta nih sama Pak Prabowo. Nah, termasuk juga Prabowo juga bilang,
wakil presidennya tergantung Pak Jokowi. Artinya kan udah ada Pak Prabowo bilang presidennya wakil presiden. wakil presidennya Wakil presiden tergantung Pak Jokowi. Ada tuh videonya. Pembacaran dari itu, dari si yang Om baca di yang Om nonton di Kompas tersebut gitu. Iya. Itu iya bocor-bocor dikit lah. Nah, jadi Om Kim sih melihatnya ini dari suatu sumber ya. Iya. Karena tiga senior wartawan senior itu ya kemungkinan besar validnya udah bisa Om Kim bisa ya, maksudnya Om Kim gitu percaya lah udah validnya ya. Nah, jadi Jokowi ini ada rasa kecewaan nih. Makanya lihat anak-anaknya dia, anak-anaknya Pak Jokowi seperti Mas Kaisang. Buat Pokasi juga banyak yang nyentil juga. Itu udah termasuk skenario Pak Jokowi menurut Om Kim? Bisa jadi, bisa jadi. Iya apa enggak? Bisa jadi. Oke. Bisa jadi gitu loh. Ini analisa Om Kim seperti itu. Bisa jadi ini adalah skenario-nya Pak Jokowi. Iya. Karena di dalam ADART-nya Bu Mega PDIP itu yang namanya satu turunan anggota keluarga itu tidak boleh berafiliasi ke Iya, organisasi itu jelas lain. itu. Nah, berarti kan ini kan udah ada Jadi sindiran satu dong. keluarga ya mencoba ini dong. bermain tapi nggak gue keluar enggak, karena bahaya kalau sampai ini ditegur Pak Jokowi juga kena, karena itu secara itu ini, makanya Mas Kaisang ya sedikit bermain ke arah sana gitu loh. Itu kalau kayak sama Bang jadi anggap hiburan semata itu sebenarnya. Bisa jadi, makanya itu kan disentil-sentil. Terlalu dianggap serius itu nggak usah itu. Tapi kan ini organisasi loh. Iya. Kalau menurut kita sebagai rakyat biasa itu. Sampai Pak Wali Kota kebakaran ikut ya itu mah yang salah. Karena itu memang dibuat begitu. Tapi organisasi nggak bisa gitu loh. Organisasi nggak bisa gitu loh. Nah seperti itu. Makanya ada juga di dalam situ di acara yang kemarin pun juga di ini Om Kim lagi-lagi dari nonton itu ya. Katanya ada sindiran Pak Jokowi seperti tanya, kamu benar dukung Pak Prabowo? Itu kata Bu Mega di pertanyaan seperti itu. Pak Jokowi bilang enggak kok Bu. Nah itu kan berarti kan ada yang hal-hal yang itu ini itu dari informasi videonya atau iya, videonya ada videonya? Enggak, bukan informasi sih. Konten itu konten itu bukan dari video, tapi Om Kim lagi-lagi bilang katakan bahwa tiga wartawan senior itu ya menurut Om Kim sih masih mempercayai, masih valid gitu. Kalau Om Kim Bang Jali pengen bukti nyata omongan nah, kalau Om Kim lihat dari sumber itu aja, sumber-sumber lain belum dapat Om Kim. Oke, seperti itu loh Bang Jali. Jadi ya sebenarnya gini loh, Pak Jokowi kan apa ya, pokoknya sejak jadi wali kota udah jadi kader PDIP kan gitu. Ya kan dia dari wali kota dari 2005 ke 2004 sampai 20 tahun ini, sampai akhir masa jabatannya ini kayaknya potensi untuk apa ya, tidak mengikuti aturan atau tidak mengikuti perintah dari ketua umumnya itu apa ya, kecil gitu. Maksudnya dia tetap tunduk sama aturan partai gitu ya kan, menurut Bang Jali ya gitu. Nah tujuannya ke Pak Prabowo, benar Bang Jali setelah makin kesini makin mikir, oke, mungkin dia tidak dilibatkan, karena kan Bang Jali akhirnya cari tahu kan tuh, ternyata penunjukannya Pak Ganjar itu Pak Jokowi tidak dilibatkan sejauh itu, dan ada isu soal kontrak politik ya kan, bahwa nanti yang milih-milihnya dari partai gitu ya kan. Nah ini yang dikhawatirkan sama Pak Jokowi. Cuman apakah semudah itu Pak Jokowi berbelok ke Pak Prabowo? Enggak, ini sebentar gitu. Apakah semudah itu Pak Jokowi berbelok? Ataukah ada maksud lain? Bahwa kan jelas keinginannya ingin berkelanjutan. Apakah ada maksud lain dengan meyakinkan Pak Prabowo untuk bergabung dengan Pak Ganjar? Toh hubungan mereka PDIP dan Gerindra sejauh ini baik-baik aja kan gitu. Nah ini yang Bang Jali lihat adalah bahwa Bang Jali tidak bermain dengan tadi kan Om Kim dari wartawan senior, Bang Jali bermain dengan analisa Bang Jali dengan berita yang ada, Bang Jali analisa. Contoh kayak yang kasus Pak Anies saja, bahwa kalau bukan AHY yang jadi cawapresnya, AHY yang keluar itu sebelum isu itu ini ya, Bang Jali udah ngomong gitu, bahwa PKS mah ngikut aja gitu. Itu Bang Jali analisa Bang Jali. Nah di sini Bang Jali mencoba berpikir ya, Pak Jokowi ingin
mengajak Pak Prabowo, ayo loh gabung ke kita, ke PDIP, cuma statusnya memang sebagai cawapres, ya kan? Karena apa? Kalau kamu bertarung melawan kita dengan PDIP, melawan Pak Ganjar, ya kalau menang bagus, dia bisa ini. Tapi kalau saya resiko kalah, kan dia nggak mungkin jadi wapres. Dia pasti kalau seandainya mau bergabung lagi pun jadi menteri lagi gitu. Jadi hilang kesempatannya dia. Jadi mencoba mengajak Pak Prabowo supaya realistis gitu. Nah, kenapa Pak Jokowi ini terlihat akrab sama Pak Prabowo menurut Bang Jali ya? Karena tujuannya ke situ, menggiring supaya jadi pasangannya Pak Ganjar, bukan untuk mengendorse dia jadi presiden. Itu tujuannya supaya Pak Ganjar dan Pak Prabowo bisa diduetkan. Ini menurut analisa Bang Jali ya gitu. Karena kalau seandainya ini Pak Prabowo pengen capres, harusnya segera mungkin dia mendeklarasikan minimal dirinya dulu sendiri. Sampai detik ini kan belum ada nih. Pak Prabowo cenderung adem ayem aja gitu. Jadi ini yang ada skenario yang benar-benar belum keungkap sama apa ya, yang pengamat politik ya Bang Jali, bukan sosok jadi pengamat ya, ini analisa liarnya Bang Jali aja gitu. Itu sih. Ya gini Bang Jali, itu bisa-bisa aja seperti itu. Tapi kan Pak Prabowo ini kan kalau menurutmu unik juga kan. Pak Prabowo ini kan salah satunya dari militer yang diberhentikan dengan tidak hormat karena ada kasus. Dan dia sempat pergi keluar menjadi apa kehormatan di sana, dan itu balik lagi. Nah, sekarang ini yang Om Kim lihat ya, setelah masanya Pak Soeharto itu kan militer mantan ya, pensiunan militer. Setelah itu cuman ada di SBY. Dan setelah itu nggak ada lagi, ada nasionalis, religius. Nah, artiannya apa? Ke depan ini bisa jadi ada para perwira yang menginginkan bahwa yuk militer maju lagi loh. Bukan militer ini ya, mantan militer ya, maju lagi. Termasuk mungkin Pak Luhut, LBP. LBP ini kan dekat juga sama Pak Jokowi. Bisa aja jadi bisikan-bisikan itu, gitu, seperti itu. Dan kenapa jenderal-jenderal juga lagi apa? Kalau ini silent apa? Silent main, lagi diem loh, lagi diem, nggak mau gerak, mau lihat arah mana nih. Nah, kenapa? Karena sekarang ini udah suatu suara, menurut orang juga kemungkinan besar udah suaranya udah mengarah, ayo dong militer bangkit lagi loh. Jangan sampai ada hal-hal yang salah. Makanya kenapa kemarin Pak Prabowo sedikit terkucilkan, karena Prabowo dianggap dari kelompok militer yang nasionalis atau yang apa udah NKRI benar, ini dianggapnya Pak Prabowo udah marah ke tidak toleran banget dengan orang-orang radikal gitu. Nah, tapi kalau sekarang enggak nih. Sekarang Pak Prabowo kayaknya bisa nih. Nah, makanya kemungkinan besar nih kalau analisa Hakim, kenapa Pak Jokowi menginginkan nanti di pemilu 2024 ada dua kontestan. Nah, cawe-cawenya ada dua kontestan, Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, supaya nanti tiket kemenangannya nggak meleset. Walaupun ada tiga kontestan tadi, Pak Jokowi tidak berambisi untuk menjegal. Katanya kan sekarang ini menjegal itu nggak ada. Itu pun artiannya apa? Pak Jokowi masih memberi sinyal, masih memberi harapan, bukan untuk bersatu dengan Pak Prabowo, dengan Pak Ganjar gitu. Kalau menurut analisa mungkin. Dan ini ada bentuk kekecewaan juga dengan ibunya, dengan PDIP gitu. Tapi secara organisasi memang Pak Jokowi nggak boleh lari dari ketentuan organisasinya gitu. Jadi kalau menurut Ang Kimung, kalau sampai Pak Prabowo naik, itu kekuatan militer itu akan bersatu. Dan itu, mantan-mantan militer ya, anak cucu semua, itu akan bisa bangkit lagi. Karena sudah ditunjukkan nasionalismenya Pak Prabowo menjadi duduk dalam kabinetnya Pak Jokowi, seperti itu loh. Oke, jadi ini yang tafsirannya Om Kimung ya gitu. Kalau tafsiran Bang Jali ya seperti itu. Jadi Pak Jokowi pengen memastikan kemenangan dengan skenario yang ibaratnya kayak bagi-bagi tugas. Oke, toh yang kemarin sempat diisukan bahwa Ibu Puan maju jadi capres, faktanya langsung Pak Ganjar gitu ya kan. Skenario selanjutnya adalah PDIP ini pengen hat-trick gitu. Nah, ini dengan calonnya siapa? Ya paling realistis menurut Bang Jali, kalau Bu Puan diisukan jadi capres itu bukan diisukan, memang kadernya ada menginginkan Bu Puan. Tapi kan Bu Mega melihat secara realistis bahwa Bu Puan tidak bagus-bagus banget. Iya, gitu loh. Faktanya. Bukan diisukan, memang
pada saat itu kadernya ada dua kubu yang menginginkan, salah satunya Bambang Panjul menginginkan Bu Puan gitu. Iya, itu intinya kan ingin dimajukan kan. Usulan dari kader ya? Iya, Iya. ingin dimajukan kan bahwa Iya. Bu Puan yang jadi capres. Iya, Ini kan tapi- setelah dihitung itu, setelah Iya. ini kan, nah semua kan keputusan di ketum. Iya, Nah. setelah masukan dari DPD. Tuh, Nah, artinya kan lebih realistis dong. pasti, Bu Puan, pasti. ya kan lebih ini ke Pak Ganjar. Pak Ganjar. Nah, ini yang Bang lihat bahwa PDP ini berpikirnya masih logis. Iya, iya. Berpikirnya masih logis. Nah, sekarang pun masih cukup main aman aja semua gitu. Maksudnya masih nunggu siapa yang mau nurunin egonya gitu. Terutama dari sisi kalau Bang Jali dari sisi Pak Prabowo-nya. Karena Pak Prabowo kan jujur pasti pengen banget jadi presiden. Cuman dia sadar nih bahwa jika dia gagal lagi di 2024 kayaknya udah nggak ada lagi kesempatan dia gitu. Nah, kita cuman head to headnya masalahnya lawannya adalah Pak Ganjar yang bisa dinotabene kan bisa mengalahkan beliau. Beda kalau lawannya cuman Pak Anies atau Erlangga, dia pasti menang. Cuman lawannya adalah Pak Ganjar nih. Pak Ganjar jelas dari PDIP semuanya nih jelas gitu, maksudnya track recordnya jelas gitu. Nah, ini yang Bang Jali pikirkan bahwa Pak Prabowo ini masih harus menentukan egonya gitu. Sebenarnya Pak Prabowo bukan menurut, ya ego juga harus dipertimbangkan. Karena Pak Prabowo ini bisa jadi benar kata Pak Jali bahwa Pak Jokowi sedang mencoba mendekati Pak Prabowo melalui cara dia supaya bergabung ke sana. Tapi kalau Pak Prabowo sendiri sebenarnya dengan keadaan dia seperti ini, dia makin naik elektabilitasnya, termasuk salah satunya dari faktor Pak Jokowi ya. Tapi dia sedang menunggu nih, menunggu kawan-kawan kan ini yang lain juga pada nunggu nih, pada nunggu Golkar juga segala macam. Kalau kemungkinan besar, kalau sampai Gerindra dapat kawan yang solid, yang benar-benar ini bisa jadi dia akan bertarung. Tapi kalau dia nggak ketemu yang solid, mungkin aja bisa Gerindra Golkar, udahlah gue cari aman pindah ke PDI, terus PKB cari aman ke PDI, bisa aja. Tapi kan ternyata sampai hari ini belum ada nih. Termasuk Muhaimin sendiri juga belum ini. Karena apa? Muhaimin kan makanya mau bergabung ke Gerindra, dia mengharapkan wakil. Tapi kan ternyata belum ada lirikan juga dari. Karena Pak Prabowo yakin kalau wakilnya beliau nggak bakal menang. Dan bisa jadi Pak Jokowi tarik respon buru-buru. Nah itu kalau Pak Prabowo mendeklarasikan entah Pak Ganjar bisa mencalonkan Pak Anies bisa mendeklarasikan sebagai capres, apakah dukungannya sama seperti sekarang Pak Jokowi ke Pak Prabowo menurut Om Kimo? Sabar ya, nanti lanjut part 2. Jangan lupa subscribe dulu.